edisi ngopi di rumah. Nah, bahasanya tunggu mah, jadi ngopinya cukup di rumah. Alhamdulillah di Bapak Ibu umroh, jadi kebagian jaga rumah gitu ya. Oke, ke iseng-iseng 48 ya, kita tampilkan koleksi. Bahasanya koleksi ya, sebenarnya ya apa ya, simpenan padahal nggak disimpan. Meski nggak populer seperti yang sebelah ya, tetangga sebelah ada istilah bambu petuk atau pring petuk. Ini namanya lebih keren, namanya katanya, tapi nggak tahu, kalah populer. Ini yang biasa katanya disebut carang sewu, jadi pring dengan bambu carang sewu, pring carang sewu gitu ya. Meskipun kalau dihitung jumlah carangnya ya ada 1000 atau enggaknya. Kalau satu batang utuh mungkin ada, tapi karena ini hanya 2 ruas, ambilnya dulu hanya 2 ruas, jadi nggak ada 1000 lah. Disebut carang sewu karena di satu ruasnya ini memutar ya, melingkar itu ditumbuhi cabang. Ini masih muda, jadi belum berbentuk cabang, tapi masih ke bentuk duri. Tapi sebenarnya kalau dulu itu yang sudah dewasa atau yang sudah tua itu bentuknya ini berubah menjadi cabang-cabang gitu. Karena dulu waktu ngambilnya itu masih muda ya, saya masih bujang, jadi belum kepikiran kalau dulu ngambil yang masih hidup, artinya dongkel dengan akarnya itu kalau ditanam mungkin unik ya kalau sampai sekarang, tapi dulu belum terpikir ke arah sana. Saya dulu sebenarnya ambilnya 2, yang satu yang sebesar lengan sudah dewasa itu memang tumbuhannya di satu ini sudah berubah menjadi cabang-cabang, tapi memang memutar satu ini semuanya menjadi cabang gitu. Maka disebut carang sewu. Dulu katanya berawal dari ada beberapa ya yang melihat di dapuran pring itu ya, pring yang bambu yang di satu dapur di bambu hutan, ini berasal dari bambu hutan. Itu sering melihat ada cahaya yang menyala kayak lampu, itulah kan bahasanya, tapi saya nggak melihat, yang melihat tetangga-tetangga itu. Dan waktu itu belum ada yang berpikir memastikan ada apanya itu, belum ada. Cuman setelah itu ada tetangga desa dulu, Mbah Jamal Dringo gitu, itu yang menemukan bahwa ada keunikan dalam bambu itu. Ternyata ada bambu yang ruasnya itu ditumbuhi cabang. Beliau menyebutnya carang sewu. Cuman kegunaannya untuk apa saya juga dulu nggak begitu detail mentanyanya, jadi ya nggak tahu. Hanya iseng-iseng ikutan ngambil, karena beliau ngambil berarti ya ikut ngambil gitu aja. Dulu saya simpan ya, sebenarnya nggak bermaksud ini kegunaannya apa dan disimpan sebagai jimat atau apa itu. Nggak bermaksud seperti itu. Ini juga kebetulan kok masih gitu aja lah, jadi diiseng-isengkan. Artinya mengagumi ciptaan Tuhan lah, ciptaan Allah, bahwa ada tanaman-tanaman unik sebenarnya yang terkadang
tidak kita sadari dan tidak kita pahami. Lepas dari itu ya hanya sekedar punya yang sesuatu yang unik juga, walaupun hanya sekedar punya. Soalnya kalau berbicara masalah mistis mitosnya saya juga kurang paham, hanya sekedar menyimpan sebagai ya bisa disebut koleksi tadilah, disimpan saja. Artinya ketika ada cerita-cerita, oh saya juga punya ini loh, itu sekedar itu. Nah ini masuk bagian dari budaya atau tidaknya juga saya tidak tahu. Yang jelas sesuatu yang langka patut diuri-uri, berarti itu bagian dari nguri-nguri budaya, itu aja. Ini penampakannya. Kalaupun benar atau tidaknya yo jangan tanya saya, sepengetahuan saya ya seperti ini. Benarkah ini carang sewu atau tidaknya saya juga belum paham. Kalau masalah bambu juga memang baru menemukan yang unik, menurut saya unik satu ini. Ya. Sementara itu sebagai simpanan masuk ke iseng-iseng saja bagian 6 bagian 8 ya. Oke, terima kasih. Salam nguri-nguri, berarti saya anggap salam budaya Jawa, budaya Indonesia, dan budaya Nusantara. Oke, terima kasih.